Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ilahi ta'ala wa ila hamdaratin nabiyil mustafa Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ila alihi wa rahmatullahi wa ila mu'allifi hadzal kitab Imam Jalaluddin Asy'ari wa ila Imam Mahdi wa ila masyayikh hadzal mahad Bahki Muhammad Siddiq wa usuli wa furu'i wa azwajihi wa ila Bahki Muhammad bin Hashim wa ila Bahni Zainab Siddiq wa usuli wa furu'i ma wa ila budini ila fiqa wa ila walidiki Nabi Muhammad ghafarallahu rahimahumullah wa li salahi wa salamati hayatina fid dunya wal akhirah wa li salahi wa salahi mahdi syekhati Zainab Siddiq ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Semoga apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita dan keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Sekarang kita ngaji tafsir Jalalain ayat 215 ya, surat Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram ikhraju alihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Sa'ala yas'alu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Atau alladzi yunfiqunahu, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Wasail, dan yang bertanya adalah Amru bin Jamuh, sahabat Amru bin Jamuh. Wa kana syaikhan, beliau adalah orang syaikhan zamalin. Syaikhan di sini orang yang mulia, orang yang besar ya. Zamalin, yang memiliki harta. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW amma yunfiqu, tentang apa yang dia infakkan, wa ala man yunfiqu, dan untuk siapa dia berinfak. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, min khairin,
dari kebaikan. Khair di sini tapi dimaksud adalah harta ya. Bayanun lima syamilun lil qalil katsir. Ini mencakup lil qalil wal katsir, baik sedikit maupun banyak. Wa fi bayanul munfaq, dan di situ penjelasan tentang al-munfaqil ladzi yang diinfakkan, alladzi wa ahadu syiqqai as-su'al, yang mana juga bagian dari pertanyaan. Wajib 'alal masyrifil ladzi wa syaqqul akhar bi qawlihi. Lalu Nabi Muhammad diminta untuk menjawab tentang bagian yang lain bi qawlihi, dengan firman Allah. Jadi saya ulangi lagi. Mereka, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang mereka infakkan itu? Maksudnya itu untuk siapa, bagaimana, seperti itu. Maka Nabi Muhammad diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya apa yang kalian infakkan itu adalah falil walidaini. Yang pertama falil walidaini, untuk orang tua ya. Wal aqrabin, untuk kerabat. Aqrabin ini ya, aqrabin ini maksudnya kerabat itu adalah keluarga ya. Keluarga, saudara kandung, saudara sepupu, Pak D, Pak L, ponaan. Nah, itu ya, ponaan. Untuk kedua orang tua kandung, lalu untuk kerabat, wal yatama, untuk anak yatim, wal masakini, untuk orang miskin, wa bani sabil, dan untuk orang yang jadi dalam perjalanan menuntut agama Allah. Ai atau hum aulabi, mereka adalah yang paling berhak. Nah, ini saya ingin menambahkan sedikit ya. Mungkin ada yang salah paham di masyarakat kita bahwasanya sedekah infak itu untuk orang miskin, untuk orang yatim saja. Padahal di dalam surat ini Allah menjelaskan justru yang paling mulia itu, yang paling utama, yang pertama untuk orang tua. Jadi menginfakkan harta untuk orang tua. Kita mulai dari rahim ibu kita sampai TK, SD, sanawiyah, aliyah, kuliah dibiayai oleh orang tua kita. Dibiayai oleh orang tua kita, maka ketika kita sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki pendapatan, maka yang paling berhak untuk kita beri pertama adalah orang tua. Lalu yang kedua, keluarga ya. Saudara kandung, ponaan, sepupu, Pak D, Pak L, seperti itu ya. Yang ketiga, wal yatama, anak yatim ya. Baru yang keempat, orang miskin, wal masakin. Dan yang kelima, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dalam rangka menempuh dalam agama Allah dan dia tidak bisa pulang ke kota atau negara asalnya. Kenapa ke orang tua dan keluarga terlebih dahulu? Ya, karena orang kalau berinfak untuk orang tua, keluarga terlebih dahulu, itu selain memberi solusi atas kesusahan keluarga, itu juga mempererat hubungan keluarga. Jadi mempererat hubungan keluarga. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya siapa yang bersedekah untuk keluarganya, dia mendapatkan pahala infak dan pahala mempererat silaturahim. Untuk anak yatim, baru untuk orang miskin. Kenapa untuk orang miskin setelah itu? Ya, karena orang miskin sama Allah itu diberi kekuatan, diberi pikiran. Tinggal mau memanfaatkan kekuatan pikiran itu apa enggak ya. Kalau anak yatim, mereka masih kecil. Yatim itu yang ditinggal ayahnya, dia belum balik ya. Memang anak masih kecil memang belum bisa mencari uang. Tapi kalau sudah balik, sudah kuat, punya pikiran, ya dia harus berjuang.
harus berjuang bagaimana dia bisa mencari nafkah untuk dirinya, syukur-syukur untuk keluarganya. Jadi kenapa kok untuk orang tua Allah menginginkan kita untuk membalas jasa. Allah menginginkan kita untuk membalas jasa. Allah tidak ingin kita orang yang lupa jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, itu salah satu hikmahnya. Jadi jangan menafkahi orang miskin tapi lupa orang tua. Jangan menafkahi orang miskin tapi lupa saudaranya, lupa keluarganya. Kenapa kok orang miskin ada di urutan keempat? Ya, salah satu hikmahnya Allah menginginkan orang miskin itu untuk berjuang. Ya, untuk berjuang. Ya. Selama punya kekuatan, selama punya pikiran, pakai pikirannya, pakai kekuatannya untuk berjuang mencari nafkah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, harik yadaka, gerakkan tanganmu, fa'inna fil haraka barakah. Karena dalam gerakan itu ada keberkahan. Yang penting mau gerak, jangan malas. Yang penting mau gerak, jangan malas. Berapa banyak orang kaya dari orang miskin sebelumnya? Ya kayak orang kaya yang di Indonesia ini, ya mungkin salah satu contohnya kayak Khairul Tanjung itu yang punya perusahaan TV dan lain-lain. Ya, dalam berita uangnya itu asetnya uangnya sampai 40 triliun lebih. Itu padahal dulu ketika kuliah itu untuk ke kamar mandi saja harus keluar dari rumahnya karena di kamar mandi umum. Ketika kuliah dia mencari uang sendiri untuk memenuhi biaya kuliahnya. Orang miskin kalau dia ridho dengan kemiskinannya, pasti Allah akan membukakan pintu, membukakan hidayah sehingga dia bisa bekerja dan mendapat rezeki dari Allah. Tapi kalau orang miskin dia mengeluh, hatinya mengeluh, tidak ridho sama takdirnya Allah, apalagi sampai lisannya terucap, oh kita orang miskin, tidak bisa ini, yang menunjukkan tidak ridho. Ketika dia seperti itu, Allah akan menutup pintu rezekinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sekali-kali mengeluh dengan takdir Allah. Ya sama kayak pondoknya Zainab ini. Nya Zainab dulu itu sangat miskin. Ya. Ya. Ayah saya kayak Nadir Muhammad ketika kuliah di Jogja semester 3 sudah mau drop out karena memang tidak punya uang untuk meneruskan. Ya. Terus seperti itu. Ya sangat tidak punya sekali nih Zainab ketika itu. Tapi bergerak, usaha, tidak mengeluh, tidak putus asa. Wala ta'asu min rahillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang paling berhak kita beri infak pertama itu orang tua untuk membalas jasa. Allah mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan orang yang telah berjasa dengan kita. Yang kedua untuk keluarga kita, Allah mengingatkan kita itu nyambung terus silaturahminya. Lalu untuk anak yatim, ya karena anak yatim tidak bisa berusaha, masih kecil. Lalu untuk orang miskin, ya. Pokoknya santriwati-santriwatinya Zainab Siddiq, pertama jangan sampai mengeluh dengan takdir Allah. Karena kalau sekali mengeluh, baik mengeluhnya dalam hati ataupun lisan,
saat itu pula Allah menutup pintu rezeki. Yang kedua, ya berjuang. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, dan apa-apa taf'alu yang kalian lakukan min khairin dari kebaikan, infak aw ghairihi, baik itu infak atau yang lainnya, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah bihi alim, maha mengetahui, fa mujazin alai, dan Allah mujazin alai, memberi pahala baginya. Kutiba, diwajibkan, furido, difardukan, alaikumul qitalu, bagi kalian qital, berperang, lil kufar, bagi orang kafir. Tentu ini ketika orang kafir memerangi umat Islam terlebih dahulu, ya. Tidak boleh memerangi orang kafir terlebih dahulu, ya. Karena sejarah mengajarkan kepada kita Nabi Muhammad SAW itu berperang ketika diperangi terlebih dahulu. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang ketika mereka memerangi kalian terlebih dahulu dari orang kafir. Wa huwa kurhun, dan itu yaitu berperang itu kurhun, makruhun, lakum, kalian benci, makruh, yang kalian benci. Diwajibkan bagi kalian berperang walaupun berperang itu kalian benci. Tabaan, karena memang tabiatnya perang itu lima syaqqatihi, berat, susah. Orang perang itu ya mentalnya guncang, fisiknya guncang. Mentalnya goncang karena hidup mati antara detik demi detik gitu ya. Fisiknya ya guncang juga karena memerlukan perjuangan fisik yang sangat keras. Wa'asa, ayat ini sangat menarik sekali. Wa'asa, bisa jadi angtakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa khairul lakum, padahal itu baik untuk kalian. Wa asa tuhibbu syai'an, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, wa syarrul lakum, padahal itu jelek bagi kalian. Limailin nafsi, karena nafsu itu mail, condong, ila syahwat, kepada syahwat-syahwat, al-mujibati lihalakiha, yang mendatangkan lihalakiha, kehancuran, wa nufuriha, ya, dan lari anit taklifat, dari beban-beban, al-mujibati, yang mendatangkan li sa'adatiha, kebahagiaan. Nafsu jiwa ini memang condong kepada kenikmatan-kenikmatan, walaupun kenikmatan itu akhirnya menghancurkan. Dan jiwa ini condong lari dari perjuangan-perjuangan yang berat, melelahkan, walaupun pada akhirnya itu membahagiakan. Fala'alla, bisa jadi, lakum fil qitali, kalian ketika berperang itu, wa in karihtumuhu, walaupun kalian membencinya, khairan, itu baik sebenarnya akhirnya. Kenapa? Li'anna fihi, karena dalam peperangan itu imma dhafru, kemungkinannya itu adzafru wal ghanimah, adzafru, menang, wal ghanimah, dan mendapat harta rampasan perang, awis syahadati wal ajri, atau meninggal dalam kesyahidan, meninggal dalam syahid, mati syahid, wal ajri, dan dapat pahala. Jadi menang itu dapat pahala dan dapat ghanimah, kalah dapat mati syahid, pahala mati syahid, dan dapat pahala. Wa fi tarkihi, dan meninggalkan perang itu, in ahbabtumuhu, walaupun kalian mencintainya, walaupun kalian senang tidak perang, syarron, padahal itu tidak baik sebenarnya. Tentu ya, ini ketika kita diperangi terlebih dahulu ya. Li'anna fihi, karena ketika kita tidak mau perang, padahal kita diperangi, itu ketika kita tidak mau perang itu adzillah, akan datang kehinaan kepada kita. Orang yang terjajah lalu dia diam, itu akan hina orang itu. Tapi beda ketika orang terjajah lalu dia melawan. Ya kayak orang Indonesia ketika dulu dijajah Belanda, Jepang. Ya, ketika mereka melawan seperti Pangeran Diponegoro rahimahullah, ya seperti
para kiai yang wafat rahimahumullah. Mereka walaupun wafat tapi mereka mulia. Hidupnya melawan ketidakadilan, melawan penjajahan. Tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang ketika itu diam, bahkan menjadi jongosnya atau budaknya orang-orang penjajah Belanda, Jepang ya, dibayar mau saja. Harga dirinya tidak mereka miliki. Wal faqr, dan dalam tidak mau perang itu wal faqr, ada kefakiran. Karena akan selalu diperangi, dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika diperangi itu. Wa hirman al ajri, dan dia tidak mendapatkan pahala. Ketika dizalimi, diperangi, lalu dia hanya diam, dia tidak akan mendapatkan pahala. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma khairun lakum, apa yang baik untuk kalian. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Dzalika fabadiru, maka bersegeralah ila ma ya'murukum bi, kepada apa yang Allah perintahkan untuk kalian. Jadi dua ayat ini ya, yang pertama ayat berkaitan dengan infak ya. Santriwati ini Zainab Siddiq jangan sampai punya pikiran, oh saya tidak punya uang berarti tidak infak. Itu bukan santri yang bertakwa. Ya, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan magfirah, ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan mendapatkan surga, ardha samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna, mereka yang menginfakkan hartanya fisarra, baik dalam keadaan bahagia, wa dharra, baik dalam keadaan sempit. Ya, jadi baik dalam keadaan banyak uangnya atau sedikit uangnya, kalau memang dia bertakwa, dia pasti akan berinfak. Seperti itu. Sama yang kita pelajari kemarin ya, ketika ada orang datang ke Sayyidah Aisyah hanya punya 3 korma ya, lalu yang datang itu ternyata 3 orang, ibu dan 2 anaknya ya. Sayyidah Aisyah memberi satu, ternyata ketika anaknya sudah makan 2 korma masing-masing 1, itu anaknya minta lagi. Akhirnya sang ibu membagi korma itu jadi 2, dan sang ibu tidak makan apa-apa. Lalu Sayyidah Aisyah kagum dengan hal itu. Lalu Nabi Muhammad, ibu itu akan dapat surga. Kenapa kok Sayyidah Aisyah hanya memberi 3 korma? Ya karena cuma memang punya 3 korma. Bayangkan, cuma punya 3 korma ya. Jadi jangan pelit-pelit ya. Terlebih untuk perjuangan di jalan Allah ya, untuk pondok ya. Orang pelit itu tidak akan kaya. Bagaimana kalau dia menabung uangnya? Ya, kan dia tetap kaya. Ya, dia tetap kaya. Tapi anak turunnya biasanya orang seperti itu yang pelit, tapi hanya nabung saja, tidak senang infak. Itu biasa anak turunnya nanti ya kesulitan ekonominya. Nah, ayat tadi itu juga menjelaskan ternyata orang yang paling berhak untuk kita berinfak itu orang tua. Ya, orang tua. Sama ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, siapa orang paling berhak yang saya berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Ya.
Jadi perbuatan baik itu yang paling berhak mendapatkan itu orang tua, dan infak sedekah yang paling berhak mendapatkan dari kita itu ya orang tua. Lalu saudara, ya, saudara kandung, ya, ponakan, saudara sepupu, itu jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Kasih infak. Nabi Muhammad bersabda, tahadu, berilah hadiah, tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu hadisnya Kanjeng Nabi, itu ajarannya Kanjeng Nabi, saling memberi hadiah. Tentu hadiahnya ikhlas. Orang kalau memberi itu ikhlas, pasti akan menggetarkan hati yang diberi. Tapi kalau berinya ada ikhlas, sebanyak apapun tidak akan pernah menggetarkan hati yang diberi. Maksudnya menggetarkan hati itu tidak akan bisa membuat loyalitas. Ya kayak zaman kampanye misalnya ya, ada calon A, ada calon B. Calon A ini orangnya ikhlas, ada calon B, orangnya tidak ikhlas, memberi banyak. Itu yang diberi itu pasti hatinya akan tetap loyal kepada yang ikhlas kepadanya. Itu pelajaran pertama tentang ayat yang sebelumnya, infak. Jangan pelit-pelit, jangan medit-medit, ya. Dilawan, rasa pelitnya itu dilawan. Lalu ingat orang tua, ingat orang tua, ingat orang tua, ya. Ingat keluarga, ingat saudara, ingat saudara, ingat saudara. Baru saudara itu yatim dan miskin. Lalu pelajaran yang kedua, ini ayat yang baik sekali. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu benci sesuatu padahal itu baik. Wa asa tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu padahal itu jelek. Ya kayak mondok di pondok ya. Tidak ada yang namanya mondok itu enak, tidak ada ya. Makannya sederhana, tempatnya sederhana. Tidak ada hiburan yang terus-menerus. Artinya mungkin kita tidak suka ya. Tapi itu yang baik, yang pada akhirnya akan memberi kebahagiaan. Tapi kalau di rumah ya, walaupun makannya enak, tempat tinggalnya enak, fasilitas hiburannya banyak, tapi itu tidak baik dibanding mondok. Pada akhirnya tentu yang tinggal di rumah ya, pada akhirnya tentu akan membawa lebih membawa kebahagiaan bagi yang mondok daripada yang tinggal di rumah. Saya rasa sampai situ pengajian malam ini. Yang pertama, jangan pelit-pelit infak, ya, infak kepada siapa? Orang tua, kerabat. Lalu yang kedua, ya, bisa jadi apa yang kita benci itu baik, bisa jadi apa yang kita suka itu tidak baik. Ya. Maka yang kita pilih itu bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi berdasarkan baik atau tidak baik. Saya rasa sampai sini, semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah manfaat, semoga yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala ladha syarafna fatum alaina taubah tansilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba adiratin aw suhbah wal muslimina jama'an ya rabbi yasma'
فضل وجود مننا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل سول وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في المد والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي